にしか変わらない。Hai guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin doakan selalu sehat dan bahagia yo guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film terbaru bergenre action seru yang berjudul John Wick Chapter 4. Di chapter kali ini John Wick akan berusaha menemukan cara untuk mengalahkan organisasi pembunuh bayaran, yaitu The High Table yang sangat berkuasa. Film ini akan berisi sambungan dari chapter John Wick sebelumnya, yang sangat epik dan pastinya anti galau yo guys. Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu yo guys untuk dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film John terlihat mempersiapkan diri untuk balas dendam pada sebuah kelompok pembunuh bayaran bernama The High Table. Selama berada di sana ia selalu bersembunyi di kawasan bawah tanah bersama Bowery. You ready, John? Yeah. Singkat cerita, John Wick melakukan perjalanan ke Maroko untuk meminta kebebasan kepada pemimpin tertinggi High Table yang disebut The Elder. The Elder menjawab bahwa ia tidak bisa menuruti permintaan John Wick meskipun John membunuhnya, akan tetap ada The Elder lain yang akan terus memburu John Wick. Satu-satunya cara untuk terbebas dari semua itu adalah dengan cara kematian. John yang tidak terima dengan penolakan itu akhirnya tetap membunuh The Elder tersebut. Yeah. Akibat terbunuhnya The Elder, Harbinger, seorang anggota senior High Table, langsung mendatangi manajer Hotel Continental New York yang bernama Winston bersama seorang resepsionis sekaligus sahabatnya yang bernama Karen. Dia memberi waktu jam pasir untuk membereskan hotel. Oleh salah satu pimpinan lain The High Table, Marquis de Gramont, Winston langsung ditetapkan menjadi ekskomunikado sama seperti John Wick. Di mana itu berarti ia telah kehilangan haknya dan tidak dilindungi oleh Continental sehingga ia dapat dibunuh tanpa konsekuensi. Bahkan ia juga bisa dieksekusi di tempat oleh pihak Continental itu sendiri. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Marquis langsung meledakkan Hotel Continental New York dan membunuh Karen. Beralih memperlihatkan seorang mantan pembunuh bayaran High Table yang buta bernama Cain di kota Paris. Hari itu Cain diundang oleh Marquis dan diberikan tugas untuk membunuh mantan rekannya sendiri yaitu John Wick. Awalnya Cain berniat menolak tawaran dari Marquis, namun ia malah mengancam akan membunuh putrinya. Alhasil mau tidak mau Cain terpaksa menerima tawaran tersebut. Excellent. Di waktu yang sama, tepatnya di Hotel Continental yang ada di Osaka, terlihat tokoh baru si pemburu yang menyebut dirinya Mr. Nobody.
yang rupanya sudah lama mengincar John Wick. Enjoy your stay, sir. Terlihat John Wick yang meminta perlindungan pada si pemilik hotel sekaligus sahabatnya yang bernama Shimazu Koji dan putrinya yang bernama Akira. Welcome to the Osaka Continental. How can I help? The manager. What, the high table? Keterlibatan sang ayah dengan John Wick sebenarnya membuat Akira cukup khawatir karena bagaimanapun juga setiap orang yang terlibat dengan John Wick pasti berakhir dengan kematian. Namun apa boleh buat Koji tetap bersikeras untuk memberikan perlindungan kepada John. Dan benar saja tak lama kemudian orang-orang suruhan Marquis tiba di hotel itu untuk mencari John. Koji dan para bawahannya kemudian bersiap menemui orang-orang tersebut. We speak for the Marquis. ¡Mátenlos a todos! Meskipun begitu Koji dan bawahannya tidak gentar sehingga pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan lagi. Sementara itu Akira dan John yang berada di tempat lain juga diserang oleh para pembunuh berseragam besi. Aksi yang sangat memukau juga diperlihatkan oleh Kain di mana meskipun dengan keterbatasan penglihatan ia mampu memanfaatkan pendengaran dan kelincahannya untuk membunuh para musuhnya. Akira yang berusaha menyelamatkan diri tiba-tiba tertembak. Koji pun langsung menyelamatkan sang putri dan menyuruh John Wick untuk segera pergi. Setelah itu John pun berjuang seorang diri untuk mengalahkan para pembunuh berbaju besi dengan keahlian bertarung yang sangat luar biasa ala John Wick. Dan dalam sekejap saja semua berhasil dibunuh oleh John. Sampai akhirnya Kain dan John Wick akhirnya bertemu dalam duel 1 lawan 1. Dapat dilihat kemampuan kedua mantan pembunuh bayaran ini cukup seimbang. Namun pertarungan mereka tiba-tiba dihentikan oleh seorang pemburu hadiah yang menyebut dirinya sebagai Mr. Nobody. Ia pun langsung membantu pelarian John setelah ia mengetahui bahwa uang kontrak untuk membunuh John Wick tidak mencukupi. Di mana bayaran untuk membunuh John Wick kini telah mencapai angka 20 juta dolar. Di sisi lain Koji dan Akira bertemu dengan Kain di halaman belakang hotel. Koji yang melawan akhirnya dibunuh oleh Kain sementara Akira yang terluka dibiarkan pergi menyelamatkan diri. Setelah pasukan elit gagal Harbinger mendatangi Marquis. Di sisi lain Nobody terlihat dibawa oleh Kain ke hadapan Marquis. Ternyata Marquis penasaran tentang bagaimana cara Nobody melacak keberadaan John Wick. Tak mau rugi Nobody pun meminta imbalan sebesar 30 juta dolar kepada Marquis. Mendengar hal itu Marquis pun sangat marah dan langsung menusuk tangan Nobody. Di tempat lain Winston dan Bowery sedang berbincang tentang semua kekacauan yang disebabkan oleh John. Mereka berharap agar semua kekacauan ini cepat berakhir. Di waktu yang sama John Wick pun kembali ke New York dan bertemu dengan Winston di kuburan Karen. Winston mengatakan pada John bahwa membunuh The Elder tak akan menyelesaikan masalah. Ia justru menyarankan agar John menggunakan tradisi lama high table yakni dengan menantang Marquis untuk berduel. Di mana jika John berhasil memenangkan duel maka ia akan terbebas dari semuanya. Namun tradisi ini hanya bisa disampaikan oleh pihak keluarga.
Sehingga mau tidak mau John harus memperbaiki hubungannya kembali dengan keluarganya yang ada di Berlin. Revenge. Singkat cerita, John Wick akhirnya tiba di markas besar Ruska Roma. Dia disambut pendeta geblek yang langsung menembaknya. Adik angkat John Wick yang bernama Katia kemudian mengizinkannya untuk bergabung kembali dengan syarat John Wick harus membunuh Killa senior high table yang telah membunuh ayahnya. Tak lama kemudian John Wick akhirnya bertemu dengan Killa. Selain Killa di sana juga sudah ada Kain dan Nobody karena mereka semua saling mengincar nyawa satu sama lain. Killa pun menyarankan sebuah permainan kartu untuk menentukan siapa yang harus dibunuh dalam permainan itu. John menyadari bahwa Killa telah melakukan kecurangan sehingga ia pun langsung menyerang Killa. I'm going to kill you. Semua pasukan Killa pun mulai bergerak menyerang mereka. John Wick, Kain dan Nobody akhirnya terpaksa bekerja sama untuk melawan semua anak buah Killa. John dan Killa kemudian bertarung 1 lawan 1 di awal pertarungan. John sempat merasa kewalahan karena Killa juga berhasil menjatuhkan John. Namun dengan semua sisa tenaga lalu tekad yang kuat tanpa tandingan. Seperti biasa John berhasil bangkit tanpa cedera. Dan akhirnya berhasil membunuh Killa. John akhirnya pulang kembali menemui Katia. Dia akhirnya mendapatkan statusnya lagi di Ruska Roma. Dan cap api anggota di tangannya. Setelah itu Winston pun ditugaskan untuk menyampaikan tantangan resmi dari John Wick kepada Marquis. Jika John Wick berhasil memenangkan duel itu maka ia berhak mendapatkan kebebasan. Selain itu Winston juga meminta Marquis untuk membangun kembali Hotel Continental di New York dan mengangkatnya menjadi manajer. Namun jika John Wick kalah maka ia dan John Wick bersedia untuk dibunuh. Beberapa hari kemudian di Paris John dan Marquis memutuskan parameter duel mereka menggunakan senjata api. Duel itu akan dilaksanakan di sebuah gereja tepat saat matahari terbit. Jika nanti John dan Winston terlambat maka mereka berdua akan langsung dieksekusi. Namun dalam duel itu Marquis ternyata diberikan kebebasan untuk memilih 1 orang yang akan membantunya. Dan tentu saja ia pun langsung memilih Kain. Setelah itu Bowery pun tiba di Paris untuk memberikan John perlengkapan berupa senjata dan pakaian yang baru. Marquis yang ketar-ketir mulai menggunakan cara licik untuk mencegah duel itu terjadi. Ia pun menaikkan bayaran untuk John Wick di mana bagi siapapun yang bisa membunuhnya akan diberikan hadiah $26 juta. Thank you, King. Seperti yang terlihat mengetahui hal itu para pembunuh bayaran termasuk Nobody akhirnya bergerak untuk memburu John Wick. Alhasil saat John sedang di perjalanan ia pun diserang oleh para pembunuh bayaran tersebut. Meskipun para pembunuh itu sangatlah banyak namun John sebisa mungkin berusaha bertahan. Nobody lagi-lagi menyelamatkan John sembari menunggu harga yang pas sehingga John bisa menghemat waktu dengan para pembunuh di jalanan.
Karena para pemburu makin banyak bermunculan, John terpaksa masuk ke dalam satu gedung kosong minim pencahayaan. Yang mana tempat ini sangatlah menguntungkan baginya karena seperti kita tahu John Wick memiliki keahlian bagaikan hantu Baba Yaga karena bisa muncul dan menghilang dengan cepat di kegelapan. Sadar jika nobody berada di lokasi dan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh John Wick, Marquis pun mencoba untuk membuat kesepakatan dengannya. Namun karena nobody meminta harga jauh di atas harga sayembara yakni 35 juta. Setelah dipikir-pikir, Marquis akhirnya kembali menghubungi nobody untuk menyetujui harga tersebut. Tetapi nobody kembali menaikkan harga sebesar 40 juta dolar. Marquis pun langsung menyetujui harga tersebut sehingga John Wick menjadi orang pertama dengan harga sayembara paling tinggi dalam sejarah The High Table. The lottery just went up. Tepat saat John Wick sedikit lagi bisa menghabisi nyawa nobody, muncullah si CD yang datang untuk membunuhnya, namun tiba-tiba datanglah anjing nobody yang datang membantu. Tak tega si anjing akan ditembak, John lebih memilih menyelamatkan si anjing dengan menembak si CD dan membiarkan nobody tetap hidup lalu pergi dari sana. Tepat di depan anak tangga menuju gereja yang akan menjadi lokasi duel. John Wick harus tiba di atas tempat sebelum matahari terbit yang mana di situ sudah banyak sekali pemburu yang sudah menunggunya. Sehingga dengan sedikit terburu-buru John Wick langsung maju menghadapi mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan para pembunuh barusan dan tinggal sedikit lagi sampai di atas, muncullah CD yang sudah ada di sana. Sehingga John Wick harus kembali mengulangi perjuangan dari awal setelah CD berhasil melemparnya dari atas. Masih keadaan putus asa inilah Kain tiba yang dari awal memang tidak punya masalah pribadi dengan si John. Sehingga dia dengan sukarela akan membantu John ke atas agar duel bisa tetap dilakukan. Yeah. CD bertarung dengan sengit sehingga dia berhadapan dengan Kain. Kain pun berhasil melumpuhkannya menggunakan benda yakni sebuah pensil layaknya John di film sebelumnya. Ketika CD masih belum menyerah dan berhasrat untuk membunuh, muncul juga nobody bersama anjingnya yang berniat untuk membalas. Setelah perjuangan yang sangat panjang, John Wick akhirnya sampai di tempat duel tepat waktu sebelum duel dimulai. John Wick dan Kain diminta untuk beradu tembak dengan jarak 30 meter. Dalam duel itu mereka pun sama-sama tertembak di bagian lengan. Fire! Sehingga duel pun kembali dilanjutkan dengan jarak 20 meter. Dari tembakan kedua, Kain terkena tembakan di perutnya sementara John terkena tembakan di pundaknya. Fire! Duel itu kemudian dilanjutkan kembali dengan jarak tembakan 10 meter. Nah, dalam duel ketiga inilah John Wick akhirnya terjatuh dan terluka parah. Fire! Marquis yang melihat hal itu kemudian bersemangat ingin bertukar tempat dengan Kain untuk memberikan tembakan yang terakhir. Namun tak disangka John Wick ternyata belum menggunakan tembakan peluru tadi, yang kemudian ia gunakan untuk membunuh Marquis. Dengan kemenangan itu John Wick dan Kain akhirnya mendapatkan kebebasan dari High Table, begitupun dengan Winston yang kembali mendapatkan hotel serta jabatannya. Our business here now is concluded. Good day. Saat akan keluar, John pun merenungkan kehidupan dan pernikahannya dengan mendiang sang istri sebelum akhirnya John Wick pun menyerah dan menghembuskan nafas terakhir. Winston. Jonathan.
Beberapa waktu kemudian Winston dan Bowery mengucapkan selamat tinggal kepada John yang dimakamkan tepat di samping makam mendiang istrinya yaitu Helen. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian untuk filmnya? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar yo guys. Kesimpulannya tetap semangat untuk mengejar si dia walaupun penghalang dan 1000 rintangan selalu menghadang kita yo guys. Selalu pantang menyerah dan selalu berjuang terus demi si dia walaupun dia tidak pernah mengerti. Sebelumnya Mimin mengucapkan terima kasih sudah menonton yo guys. Jangan lupa juga untuk dukung Mimin dengan subscribe dan like-nya yo guys gratis. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you next time you guys. The challenge